think it can't get worse, it can, and it will. The dying's not done, the killing's not done. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive. I was afraid you were dead. Where's the rest of 3rd Platoon? We're it. Di penghujung Perang Dunia Kedua, ketika dunia sudah lelah berperang, sekutu hampir menggenggam kemenangan. Tapi tugas mereka belum selesai. Di tengah kekacauan dan kehancuran, seorang sersan tangguh memimpin satuan kecil dalam misi terakhir yang nyaris mustahil. Dengan tank tempur Sherman yang mereka beri nama Fury, mereka bergerak menembus jantung pertahanan terakhir Nazi Jerman. Jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka kalah jauh, tapi semangat mereka tak pernah padam. Fury membawa kita masuk ke dalam teror medan perang dari dalam sebuah tank yang menjadi satu-satunya harapan hidup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. The deals are peaceful. We're still in this fight! Still in this fight! Now! Berlatar pada tahun 1945 tepat, saat Perang Dunia Kedua, kisah akan berfokus pada kelompok tentara Angkatan Darat yang bertugas membawa sebuah tank yang mereka namai dengan Fury. Dipimpin oleh seorang sersan galak bernama Don, kelompok yang terdiri dari 4 orang ini pun menjadi tim yang paling sering beruntung di antara yang lain. Tak jarang mereka berhasil selamat ketika berada di medan perang, padahal musuh yang merupakan tentara Jerman memiliki pasukan tentara yang jumlahnya sangat besar dan persenjataan canggih dan lengkap. Namun, dengan tekad dan keyakinannya, semua itu berhasil mereka lewati. Tiba di camp, Don langsung menurunkan satu anak buahnya yang sudah sekarat supaya dirawat dan dipulangkan ke keluarganya. Ia juga disambut oleh beberapa rekan dari tim lain yang juga berhasil selamat. Seorang sersan mayor yang memimpin seluruh tim pun cukup terkejut saat mengetahui jika hanya Don dan timnya lah yang berhasil bertahan hidup dari peleton ketiga yang terjun di medan perang. Yang menarik adalah di depan ketiga anak buahnya, Don selalu tampak tangguh dan sengaja menampakkan seperti itu untuk menjaga kestabilan mental dari timnya. Namun di belakang, Don hanyalah seorang laki-laki biasa yang juga mengalami goncangan mental dan merasakan takut akan kematian. Tak berapa lama muncul seorang tentara muda bernama Norman yang baru 3 bulan masuk militer. Ia ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi pengganti dari anak buah Don yang baru mati. Sempat ragu dan menolak menerimanya, Don tidak punya pilihan lain selain karena ini adalah perintah dari atasan. Norman pun mencoba berkenalan dengan 3 anak buah Don. Di antaranya ada Boyd, si teman dekat Optimus Prime, sekaligus orang paling kalem. Di antara yang lain, Gordo si gerengseng yang berwajah Meksiko, dan Grady si raja tega yang punya karakter paling rese di antara semuanya. Please have my book back. Hey, hush up, man. Nobody gives a where you from. Tugas pertama Norman adalah membersihkan bagian dalam tank. Di situ, Norman menemukan beberapa foto yang tertempel pada dinding. Foto itu adalah foto keluarga Don dan anak buahnya. Mereka sudah menganggap tank ini sebagai rumah dan tempat tinggal. Namun, yang menjadi masalah adalah Norman harus membersihkan banyak sekali darah dan sisa-sisa tubuh dari anggota sebelumnya, yang hal itu cukup membuatnya muntah. Tak lama, Don melihat satu tentara Jerman yang berhasil ditangkap dan akan diinterogasi. Don sempat tersulut emosi dan nyaris menghajarnya. Hal itu menjadi bukti jika Don sangat benci dan selalu marah terhadap musuh. Don memberikan senjata api kepada Norman dan menyuruh Grady untuk mengajarinya.
Don dan beberapa sersan lain dipanggil atasan untuk menerima tugas baru, yaitu mengambil alih sebuah kota sekaligus bertemu dengan anggota lain yang sudah ada di sana. Dalam perjalanan menuju ke lokasi, Don dan rombongan pun berpapasan dengan warga sipil asli Jerman yang menjadi korban dari peperangan. Salah satu di antaranya ada seorang wanita muda yang sedang jalan sendirian, sehingga hal itu memancing obrolan-obrolan dan celetukan-celetukan khas orang dewasa karena Boyd diketahui sangat religius dan anti dengan hal-hal yang bersifat tidak senonoh. Grady pun iseng menggoda Boyd dengan menyuruhnya membayangkan hal-hal aneh dengan wanita barusan. Alhasil, terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka berdua, namun berhasil dilerai oleh Don yang berujung dengan tertawa bersama. Why does that bother you so Stop, much? fool, Boy? I'll shoot you. I'll shoot you, I Knock it swear. off. Knock off the horseplay. Saat melewati jalan setapak, Norman tak sengaja melihat tentara musuh yang berada di balik semak-semak. Bukannya langsung menembak dan memberitahu yang lain, Norman justru hanya diam saja yang membuat musuh menyerang duluan, sehingga sersan mayor yang berada di depan pun menjadi korban. Dan itu cukup membuat Don marah besar. Setibanya di lokasi tujuan, Don langsung bertemu dengan seorang kapten yang cukup terkejut saat mendengar kabar jika mayor baru saja mati di perjalanan, sehingga kini kepemimpinan beralih kepada Don dan semua tugas akan diserahkan kepadanya. Yes, sir. Get first platoon ready. You're working for him now. They can stand there and play. Tugas Don adalah menyelamatkan pasukan si kapten yang katanya terjebak di zona musuh. Don diperingatkan jika misi penyelamatan ini akan sangat sulit. Selain harus memasuki area terbuka, musuh juga diketahui memiliki anti-tank alias kendaraan dan senjata yang dapat menembus tank-tank mereka. Sehingga jika Don tidak apik dalam bekerja, maka misi ini sama dengan misi bunuh diri. Mount up, Ice on. Mount up. It's comp check. Copy. Love 175. Everyone copy. 30 menit berlalu, sampailah mereka di area terbuka. Dengan bantuan beberapa anak buah si kapten yang berjalan di belakang tank, Don dan kawan-kawan pun mulai memasuki area tersebut secara perlahan. Tiba-tiba, ada tentara musuh yang bersembunyi di bawah tanah. Mereka menggunakan senjata mesin dan peluru tank berkecepatan tinggi. Norman lagi-lagi membuat Don kesal ketika ia telat mengisi peluru dan seolah sengaja melakukan itu agar tidak membunuh. Namun, itu tidak menjadi masalah karena pada akhirnya Don dan kawan-kawan berhasil membuat mereka menyerah. So they don't stand up and shoot us in the ass. I'm gonna give up. I can't be here anymore. I'm okay. Selesai membantai habis semua musuh, ada satu tentara yang masih hidup dan memohon ampun untuk nyawanya. Melihat tentara itu, Don pun segera memanggil Norman keluar untuk diberikan pendidikan mental, di mana Norman dipaksa untuk menghabisi tentara itu dengan tangannya. Dan inilah yang terjadi. Wrong. We're here to kill them. He's here to kill you. You here to get me killed? You gonna get me killed? No. He kills you, or you kill him. Stop! Do it, Norman. Norman. Melihat Norman terkapar, Boyd langsung memintanya bangun dan mengajaknya bergabung dengan Grady dan Gordo. Norman ditawari kopi luwak panas, sekaligus ditenangkan oleh ketiganya, sampai tiba-tiba muncul Don yang mengagetkan mereka dari belakang. It's true.
Setelah melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 3 jam lamanya, sampailah Don dan pasukan di kota kecil yang dimaksud. Saat mereka sedang menanyai seorang warga sipil yang ada di sana, tiba-tiba Don harus mengatasi musuh yang bersembunyi di atas bangunan. Tak lama, Don kembali dikejutkan oleh musuh lain yang bersembunyi di dalam basement, sehingga Rheandon yang berada di belakang pun langsung menembakkan satu meriam. Setelah ketegangan barusan, sebagian tentara musuh yang masih tersisa pun akhirnya menyerahkan diri. Don dan kawan-kawan pun akhirnya bisa beristirahat sejenak dengan menikmati beberapa hal yang tersedia di kota kecil ini. Salah satunya adalah keberadaan wanita, di mana Don dan Norman sendiri tak sengaja melihat seseorang yang bersembunyi di balik jendela dan memutuskan masuk ke sana untuk memeriksa. Ternyata itu adalah seorang wanita yang memilih tetap bersembunyi di dalam rumahnya. Ia tidak sendiri, melainkan hidup bersama keponakannya yang disembunyikan di kolong kasur agar tidak diganggu oleh Don dan kawan-kawannya. Beruntung, Don adalah sosok yang tidak seperti tentara lain yang mudah terpancing syahwatnya, sehingga si wanita dan keponakannya hanya diminta menyiapkan makanan dan beberapa butir telur untuk digoreng dadakan. Tak disangka, Norman ternyata pandai bermain piano dan memainkan salah satu musik yang tersedia di sana. Si keponakan, yang bernama Emma, pun langsung tertarik dan mulai bernyanyi dengan diiringi musik piano yang Norman mainkan. Menyadari bahwa Norman dan Emma seumuran, Don pun menyuruh mereka berdua masuk ke kamar. Bingung mau melakukan apa, Norman pun membaca garis telapak tangan Emma serta membahas tentang perkembangan saham dan ekonomi dunia. Mereka juga saling beradu argumen terkait sosial budaya, flora, dan fauna yang pada akhirnya membuat keduanya saling jatuh cinta. Sejenak, Don bisa merasakan kedamaian di tengah peperangan yang sedang terjadi. Ia duduk di depan meja makan, dihidangkan teh yang masih panas dan masakan dari sang perempuan. Namun, suasana damai itu seketika berubah ketika Grady dan konco-konco muncul. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tegang dan menyebalkan. Anyone touch this girl, they get their teeth kicked. Georgia right there. Touch. You a man, right? Get some pussy. You a man, right? Right. Donkey. Who did? Ketika Don menyuruh semua orang duduk tenang sambil menikmati hidangan Grady. Lagi-lagi bertindak menyebalkan dengan menjilati telur goreng milik Emma, sehingga Don harus menukarnya. Tak cukup sampai situ saja, Boy dan Gordo justru malah mendukung tindakan Grady dengan menceritakan kekejamannya yang pernah mereka lakukan semasa perang, seolah ingin merusak selera makan dan memancing emosi si Don. Sehingga ketika kesabaran Don sudah habis, maka inilah yang terjadi. Tak lama, muncullah satu tentara yang memberitahu tentang misi mereka selanjutnya di Mena. Norman
sempat mencoba saling tukar alamat agar bisa mengirimkan surat, tapi keburu dicegah oleh Grady. Saat mereka semua akan berangkat, musuh menembakkan satu serangan dadakan yang tepat mengenai bangunan tempat Emma dan bibinya tinggal. I got him. Jesus Christ! Huh? What you going there? Are you gonna get? Dalam perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya, Don terus memperhatikan Norman, bengong seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Inilah perang, inilah dunia yang sebenarnya. Norman terlalu memakai ruang perasaan dalam hal ini. Padahal, dalam menghadapi berbagai urusan duniawi, kita dituntut untuk memakai ruang akal agar tidak menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan yang mendalam. Dan ya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh musuh yang menggunakan meriam anti-tank, di mana tembakan yang Don dan kawan-kawan lepaskan tak satu pun yang berhasil menembus tank tersebut. Sehingga tersisa 2 tank lagi, yaitu tanknya Don dan tanknya Ul. Mereka memakai strategi menyebar untuk membuat musuh kebingungan. Kini yang tersisa hanyalah Don dan anak buahnya. Mereka harus berpikir keras untuk menghadapi kendaraan anti-tank tersebut. Dengan berbekal pengalaman serta buku tutorial yang diberikan oleh Mama Gupron, Don pun menyuruh Gordo untuk mengincar bagian belakang tank tersebut, karena disitulah lapisan paling tipis yang paling mungkin untuk ditembus. Setelah musuh tumbang, Norman akhirnya bisa dihargai oleh semua orang berkat tindakannya barusan yang sudah berani melepaskan tembakan, sekaligus kali pertama dia bunuh orang. Selesai dengan itu, Don tidak langsung balik kanan, melainkan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi misi selanjutnya. Saat melewati jalan kecil yang terdapat sebuah rumah peternakan yang ditinggalkan, tank Fury milik mereka pun melindas ranjau yang mengakibatkan rantai roda putus. Sedangkan itu tidak dapat diperbaiki oleh teknisi biasa atau bengkel bantu bles konvensional pada umumnya. Alhasil, mereka semua pun harus turun dan mencoba memperbaikinya dengan alat-alat seadanya. Karena wilayah ini berada di tengah jalur yang biasa dilalui oleh musuh, Norman pun ditugaskan pergi ke bukit untuk mengamati pergerakan dari kejauhan. 1 jam menunggu, duduk dan makan cilan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dalam jumlah yang banyak. Norman langsung berlari memberitahu Don bahwa ada 1 batalion tentara Jerman yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga tak ada pilihan lain untuk Don selain harus meninggalkan tank Fury yang selama bertahun-tahun sudah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Alih-alih segera kabur meninggalkan lokasi tersebut, Don justru malah naik ke atas tanknya dan menyuruh yang lain untuk segera pergi berlindung. Don bukanlah pria lemah yang setahun 2 tahun mengalami hal buruk dan mengerikan. Tank Fury yang ia naiki sekarang bukan hanya mesin rongsokan sembarangan, melainkan sudah ia anggap sebagai simbol dari perjuangan, sekalipun nyawa taruhannya. Don akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. Melihat Don yang penuh ketegaran, Norman yang masih orang baru pun memilih untuk bertahan menemani Don. Disusul oleh yang lain yang juga sama-sama ikut bertahan di dalam tank ini. Sebagai strategi bertahan dan menyerang, mereka menggunakan 1 jasad tentara Jerman untuk dibeber dan diletakkan di atas tank.
Hal ini bertujuan untuk mengecoh satu batalion yang akan datang, agar mereka mengira tanknya sudah ditinggalkan. Dengan sisa amunisi yang tersisa, sebenarnya mustahil bagi mereka untuk bisa menghadapi satu batalion tentara musuh ini. Namun, dengan keyakinan kuat serta sebotol minuman, Don dan kawan-kawan pun tetap nekat melanjutkan rencana ini. Sesuai rencana, ketika tentara musuh tiba, mereka langsung naik ke atas tank untuk memeriksa bagian dalamnya. Dengan bermodalkan peluru meriam dan senapan mesin yang dipegang oleh Norman, mereka semua pun mulai membabi buta menembaki semua orang. Satu batalion tentara Jerman pun kalang kabut menghindari serangan yang mendadak tersebut. Saat peluru meriam dan amunisi habis, mereka pun dengan cepat melemparkan granat asap supaya Boyd bisa mengambil senapan mesin yang berada di bagian atas tank, di mana Don dan yang lain harus terus menembak untuk melindungi Boyd yang keluar dari pintu atas. Setelah senapan mesin berhasil dipindahkan, tentara musuh pun mulai meningkatkan serangan dengan memakai peluncur rudal anti-tank, di mana tentara tersebut menembakkannya dari bagian samping. Grady pun tertembus peluru di bagian perutnya dan harus menjadi orang pertama yang maut dalam tim ini. Tak punya waktu untuk berduka, Don dan yang lain pun terus menembak sampai akhirnya semua amunisi habis tak tersisa. Masih tak mau menyerah, Don pun menyarankan mereka semua untuk menggunakan senjata tangan seperti pistol, granat, dan yang lainnya. Saat Don sudah berada di luar dan terus melakukan tembakan, Gordo pun berniat untuk melemparkan granat. Namun, malah dikejutkan oleh serangan yang membuat granatnya terlepas dan jatuh ke dalam. Menyadari granatnya akan meledak, Gordo pun dengan cepat mengambilnya dan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Norman. Tak hanya Gordo saja, Boyd pun harus menjadi orang ketiga yang mati dalam misi ini ketika kepalanya malah nongol keluar, di mana pada saat yang sama, satu sniper musuh pun terus mengendap di antara lumpur basah dan berhasil mengenai Don tepat di bagian dadanya. Tersisa Don dan Norman saja. Di luar, pihak musuh mulai mendekat dan menaiki tank tersebut. Norman sangat ketakutan dengan situasi ini. Hal itu disadari betul oleh Don yang meminta Norman untuk jangan pernah menyerahkan diri karena itu justru akan lebih menyakitkan dan mengerikan. Don menyuruh Norman untuk turun melalui pintu bagian bawah tank karena ia tahu Norman masih muda dan masih ingin hidup lebih lama. Tepat saat Norman sudah keluar, Don pun mati oleh peledak yang musuh lemparkan ke dalam. Saat Norman sedang berbaring dan pura-pura mati, satu tentara muda Jerman pun memergoki hal itu. Namun, luar biasanya, berkat pertolongan Tuhan, dia membiarkan Norman tetap di sana dan tidak memberitahu rekan-rekannya. Keesokan paginya, setelah diberi kesempatan hidup oleh Tuhan dengan menggerakkan hati tentara musuh semalam, Norman pun kembali masuk ke dalam tank untuk memeriksa keadaan Don dan rekan-rekan. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang membuka pintu dari luar. One's alive. Itu adalah tentara Amerika yang datang untuk menyelamatkan Norman. Sehingga setelah semua ketegangan dan mimpi buruk ia lalui, Norman pun mendapat pengalaman dan pelajaran berharga. Dan film pun berakhir. Satu subscribe dari kamu bisa jadi penyemangat terbesar untuk kelanjutan kisah-kisah film epik selanjutnya.